Di sini saya langsung saja ke tutorialnya. Saya akan perlihatkan jasa kirim terbaru di Shopee ya. Jadi ada beberapa perubahan di Shopee mengenai jasa kirim terbaru ya, yang harus kita tahu ya di tahun 2022 ini. Jadi pertama saya masuk dulu ke aplikasi Shopee dan di sini kita klik yang voucher gratis ongkir ya. Ini dia voucher gratis ongkir. Kita klik satu kali, kalau tidak mau kita ulang sampai mau ya. Terus di sini kita klik yang ketentuan gratis ongkir ya di bawah. Ini dia, kita klik ini. Terus kita arahkan ke bawah dan kita klik yang ini. Kita klik di sini. Dan di sini saya jelaskan ya. Dulu waktu itu di pengiriman layanan instan itu cuma GoSend dan Grab Express ya. Di sini sudah ada penambahan baru Shopee Express. Begitupun instan karya dulu tidak ada, jadi di sini sudah ada. Jadi ini pakai taksi kalau tidak salah, ini Bluebird ya, Bluebird. Terus di sini juga di Someday ada penambahan baru ya, cuma Shopee Express dulunya cuma GoSend dan Grab Express ya. Dan di sini Next Day tidak ada perubahan ya. Jadi ini punyanya JNE, yes katanya. Ini 2 hari ya nyampe ke alamat kita. Sebenarnya di sini dulu kayaknya ada penambahan ya, tapi sudah tidak ada, cuma satu ya di Next Day. Kalau tidak salah ada ya dulu di sini. Dan reguler ya. Jadi di sini reguler yang mendukung reguler itu Shopee Express, JNT Express, Anteraja, Eat Express, Si Cepat, Ninja, dan JNE ya. Dulunya saya mau kasih tahu ya, Pos Indonesia itu tidak ada ya, sekarang sudah ada. Jadi untuk penjual itu bisa aktifkan pos kilat khusus ya di tokonya. Biasanya kan ada teman-teman kita yang berbelanja di daerah timur, seperti di Pulau Papua ya, karena di Pulau Papua itu saya lihat masih kurang ya perusahaan seperti JNT, JNE, Si Cepat atau Ninja atau Anteraja ya, apalagi Shopee Express ya. Saya belum menemukan Shopee Express di kota-kota seperti Merauke, Jayapura, Abepura, dan Manokwari ya. Kalaupun ada berarti belum di ini ya, belum ditandain dan dipasang namanya ya di Maps. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan pos Indonesia ya kalau wilayah timur Indonesia bagian Papua. Jadi di Papua itu saya rasa semua kabupaten yang ada di Papua itu ada pos Indonesia ya, pos Indonesia, karena pos Indonesia ini adalah perusahaan negara ya, BUMN. Terus di sini tapi sayangnya agak lama ya, kayaknya kalau pengirimannya ke timur sana ya. Biasanya kalau barang dari Jakarta dikirim ke Papua, biasanya kalau reguler biasanya, kalau saya perkirakan ya, kalau di Makassar mungkin cuma 4 hari barangnya sudah nyampe ya. Paling cepat itu 3 hari ya. Kalau di Papua mungkin butuh waktu 7 hari ya kalau reguler, atau 8 hari ya. Jadi tergantung juga orang yang memesan barang di sana ya, apakah banyak apa tidak ya. Seperti itu, kalau banyak berarti cepat ya dikirim ke wilayah sana ya. Kalau di wilayah saya sendiri ini kemarin terlalu banyak ya, sampai di Jakarta itu barangnya itu diantrikan ya. Karena waktu itu kebanyakan orang di daerah saya memakai jasa ekspedisi JNT ya, dan juga di Kalimantan memakai JNT ya. Jadi di Jakarta agak kewalahan katanya waktu itu mengantrikan barang karena terlalu banyak katanya. Tapi saya rasa ya di penerbangan di Jakarta ke Makassar itu banyak sekali ya, hampir ratusan ya. Dan juga penerbangan di
kota-kota besar di Kalimantan itu kayaknya banyak ya. Saya lihat di Traffic Airlines itu penerbangan di di Samarinda itu banyak sekali ya. Begitupun di Pontianak ya. Kalau di Papua itu biasanya saya lihat cuma ada beberapa puluh pesawat ya yang terbang ke daerah sana ya, di Jayapura atau di Merauke ya. Jadi di sini kalau teman yang bertanya yang di wilayah timur lebih bagus ya, cari dulu ekspedisi yang ada di wilayah kita. Kalau seumpama ada JNE, JNT atau Pos Indonesia, pilih salah satunya ya dan tanyakan ke penjualnya. Ya, penjual barang yang kita mau beli barangnya begitu ya. Kita suruh aktifkan ini ya salah satu ekspedisi yang bisa dipakai ya. Saya jeda dulu ya di sini. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada suara tadi lagi ribut ya. Hewan di bawah. Saya lanjut di sini. Pastikan ya, tanyakan ke penjualnya harus mengaktifkan jasa kirim yang ada di wilayah kita ya, karena di sini ada 9 jasa kirim yang didukung ya. Bisa dilihat ini dia. Pastikan kalau seumpama di daerah kita ada JNT, kita harus suruh penjualnya aktifkan JNT. Kalau ada JNE, kita aktifkan juga JNE atau Pos Indonesia ya. Jadi di situ kita tinggal pilih saja salah satunya ya yang menurut kita bagus seperti itu. Oke, kita lanjut yang hemat ya. Kalau yang hemat ini cuma jasa kirim JNT dan si cepat ya. Pengirimannya itu agak lama ya ke kota kita ya. Kalau barang dari Jakarta terus kita tinggal di Kendari, itu barangnya mungkin akan sampai 8 hari atau 9 hari ya, atau 10 hari yang paling lama ya. Paling cepatnya itu 8 hari ya, paling lamanya itu 10 hari. Kalau kita tinggal di Kendari dan barang yang kita beli dari Jakarta. Terus yang JNT ini ya, yang dibawa dulu di hemat itu cuma ada ekonomi ya, JNT ekonomi. Di sini ada penambahan baru yang halu yang tadi saya jelaskan hemat. Dan kemudian di sini ada kargo. Ini kargo dulunya cuma satu ya. Cuma JNE punyanya JNE, JTR Cargo. Dan di sini ada penambahan baru ya. Si cepat gokil katanya di sini. Jadi kalau di dalam Pulau Jawa, kita tinggal di Surabaya, baru barang yang kita pesan dari Jakarta itu cuma butuh waktu 2-6 hari saja. Tapi kalau kita tinggal di luar Pulau Jawa, contoh saya tinggal di Samarinda ya, dan saya pakai jasa kirim kargo ini, mungkin butuh waktu sampai paling cepatnya itu datang ya 9 hari, paling cepat 9 hari, paling lama mungkin 11 hari atau 12 hari nyampe ke alamat kita ya. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang di bawah ya, ini dia Indopaket, Alphatrack dan JDT Jemari ya. Indakar ini juga ada ya, Indah Logistik, Indah Group. Bisa dipakai yang biasanya kalau yang ini cuma khusus di wilayah Pulau Jawa ya, JNT Jemari ya. Jadi barangnya itu tidak diantar ya, tapi kita yang ambil sendiri paket kita di kantor JNT tempat sortir terakhir ya, yang ada di wilayah kita ya, yang berada di wilayah kecamatan kita. Cari di kecamatan kita kantor JNT terdekat, berarti di situ tempat terakhir barang kita sampai ya. Jadi seperti itu ya. Ini juga sama ya di Indopaket, sama JNT, kita tinggal ambil saja barangnya dan bawa pulang ya. Oke, jadi begitulah yang dapat saya jelaskan tentang jasa kirim baru 2022 di Shopee ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Jangan lupa di subscribe.